Permisi Pak. Ya. Perkenalkan saya Muhammad Barasya Faris dari program studi ilmu hubungan internasional. Dan tujuan saya sekarang ini untuk mencari Bapak mengenai tugas yang harus kami berikan untuk makul sistem ekonomi Indonesia. Pertama-tama Pak, apakah Bapak bisa memperkenalkan diri untuk videonya Pak? Ya. Nama saya Heri Ramadhani, dosen dari FEB Ekonomi. Kebetulan saya bergelar dokter dari Universitas Padjadjaran. Oh iya, terima kasih Pak. Ya. Saya mulai untuk pertanyaannya ya Pak. Mulai. Baiklah, untuk pertanyaannya Pak, persoalan ekonomi apa yang menurut Anda ini paling penting dalam membangun dan menyiapkan masyarakat Kalimantan Timur dalam menghadapi permasalahan pembangunan IKN? Ya. Nah, dan bagaimana cara menghadapinya? Oke, memang IKN ini karena sebuah cita-cita dari bangsa Indonesia yang sudah lama untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Kebetulan Provinsi Kalimantan Timur lah yang mendapatkan privilege untuk ada pembangunan IKN. Tapi memang dari pembangunan itu ada muncul masalah yang timbul dalam proses pembangunannya. Dari pendapat saya mungkin ada satu itu penyediaan infrastruktur dasar. Kita tahu kan Kalimantan Timur itu kan secara infrastruktur kurang memadai dibandingkan Pulau Jawa. Tapi dengan IKN mungkin itu menjadi penyediaan infrastruktur itu menjadi lebih kencang lagi dalam tanda kutip dengan pembangunan IKN. Dan Anda lihat sekarang pelabuhan airport sekarang mulai dibangun di IKN, terus juga di Samarinda itu ada penambangan dan juga jembatan listrik itu udah mulai dibangun, terus kemudian kelihatan pembangunan IKN itu dampak positifnya ke masyarakat, khususnya pembangunan infrastruktur. Cuma memang itu memang mengalokasikan anggaran dasar infrastruktur itu kan besar buat Provinsi Kalimantan Timur. Tapi kebetulan dibantu oleh pemerintah pusat untuk penyediaan infrastruktur ini supaya infrastruktur ini sama dengan minimal di Jawa. Karena kita nggak mungkin ibu kota negara, tapi infrastruktur bisa tertinggal. Akhirnya dikebutlah dalam beberapa bulan ini untuk untuk memenuhi infrastruktur dasarnya itu penting dulu kan, karena kita sekolah yang kurang memadai itu dikebut dalam proses kayak itu. Dan itu memang banyak sekali masalah-masalah di infrastruktur. Terus juga ketahanan pangan, karena pembangunan IKN itu kan orang berpindah dari Jawa ke Kalimantan dengan ASN itu berapa juta. Sedangkan kita kan Kalimantan Timur itu bukan provinsi yang penyedia pangan kan, yang di Jawa kan. Itu masalah juga buat populasi yang sangat cepat ini menyediakan pangan itu masalah juga gitu. Nah, jadi memang harus ada pengembangan pertanian lokal gitu. Tapi mungkin tidak beras, tapi apapun yang kayak kita kan Kalimantan Timur itu bukan provinsi penghasil beras seperti yang di Jawa. Tapi mungkin ada solusinya, yaitu perbaikan sisi transportasi logistiknya itu supaya yang orang pindah ke Kalimantan Timur itu pangannya tersedia itu juga. Jadi memang juga dukungan petani lokal gitu loh, aksesnya supaya petani lokal itu bisa survive untuk menghadapi serbuan dari dalam hal ini pangannya dari Pulau Jawa. Kan hampir 2 juta itu masuk, insya Allah bulan Agustus ini udah mulai berapa ribu orang gitu kan, itu sudah dari sisi pangan udah masalah. Tapi dari solusinya itu pemerintah buka akses pasar buat petani lokal supaya mereka juga bisa menjual produknya itu ke masyarakat IKN itu gitu, supaya mereka punya peran lah di situ gitu, jadi nggak tertinggal. Terus juga tentang ekonomi lokal ini penting gitu loh, karena ini kalau ikan itu kayak gula kan, berarti semut akan datang, berarti orang-orang berbondong-bondong untuk di sini buka usaha macam-macam, dan mereka datang udah punya skill, punya modal macam-macam. Yang lokal ini yang perlu
upgrade kan. Nah, itu butuh dukungan dana gitu, manajemen, supaya mereka gak kalah dari orang luar yang datang ke IKN gitu. Karena kalau kita tidak punya dukungan itu, kita tidak mendukung itu, istilahnya UMKM lokal, ya akan tersingkir juga UMKM lokal dengan UMKM dari luar Kalimantan yang akan masuk gitu loh kan. Itu akan kelihatan gitu loh. Jadi harus sekarang dia mulai dikasih pelatihan lah, gitu, supaya mereka bisa mengelola UMKM-nya secara profesional gitu. Jadi mereka tidak kalah dengan UMKM dari luar. Mungkin dikasih insentif dan macam-macam, itu bisa salah solusi untuk mengupgrade UMKM lokal gitu. Terus juga ini juga masalah pendidikan dan layanan kesehatan. Nah sekarang jadi karena ada IKN itu, jadi sisi pendidikan kan mulai, apalagi dengan ada berbagai macam universitas yang akan bangun di IKN kan. Itu salah satu akan meningkatkan skillnya, SDM-nya kita di lokal gitu. Mudah-mudahan dengan adanya universitas-universitas yang akan bangun gedungnya di IKN akan mengupgrade skill SDM lokal sama dengan minimal yang di Pulau Jawa yang sudah secara pendidikan dan infrastruktur pendidikannya sudah maju dibandingkan kita Kalimantan Timur dan juga umumnya Pulau Kalimantan itu juga. Jadi memang pembangunan fasilitas itu, saya bilang infrastruktur dasar itu, kesehatan, pendidikan itu penting untuk mengupgrade itu semua, dan juga diberikan pelatihan supaya orang lokal itu ya bisa upgrade skill SDM-nya. Itu juga penting buat dilihat dari masalah-masalah IKN ini. Muncul juga merangkul masyarakat lokal, apalagi masyarakat adat yang tersinggung itu, supaya mereka tidak terpinggirkan dengan IKN gitu loh. Dan juga masalah juga SDA sumber daya alam, mungkin dengan IKN itu mungkin SDA yang pembukaan lahan, dan itu diperhatikan juga supaya tidak ada sumber daya alam yang akan merusak lingkungan gitu. Tapi IKN kan memang konsepnya adalah smart city yang hijau gitu kan. Mudah-mudahan IKN itu akhirnya menghijaukan Kalimantan, juga khususnya Kalimantan Timur yang banyak memang tambang-tambang itu kan. Jadi sisi lingkungan terjaga buat anak cucu kita, akhirnya tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di masa depan dengan rusaknya lingkungan itu juga. Dan juga penting penyerapan negara lokal gitu. Putra daerah diperhatikan, dan juga masyarakat adat di sekitar IKN juga diperhatikan supaya mereka tidak singkir gitu, karena itu tanah mereka kan udah lama gitu. Jadi itu salah satunya, dan juga harus pemerintah perhatikan itu semua. Nah itu mungkin pendapat saya dari masa-masa dan solusinya itu, supaya IKN ini punya dampak positif khususnya bagi masyarakat Kalimantan Timur, juga masyarakat Indonesia. Itu aja saya. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya Pak, ya, dan atas jawaban juga. Iya. Baik, oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini kami mewawancarai narasumber kedua kami. Pertama-tama perkenalkan saya Rion, dan mungkin Bang bisa perkenalkan terlebih dahulu. Ya, saya Muhammad Pandu Utomo, saya alumni dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman. Baik, jadi narasumber kedua kita pada pagi hari ini yaitu alumni dari FEB Universitas Mula Warman. Nah, oke Bang, di sini kami ada pertanyaan nih Bang terkait ekonomi dan terhadap pembangunan IKN. Nah, mungkin secara lebih jelas Bang terkait pertanyaannya itu tentang persoalan ekonomi apa saja nih Bang menurut Abang yang paling penting dalam membangun dan menyiapkan masyarakat Kalimantan Timur dalam menghadapi permasalahan pembangunan IKN, dan bagaimana cara menghadapinya menurut Abang? Oke, kalau menurut saya Ya, itu ada 2 poin penting. Yang pertama adalah daya saing secara ekonomi, dan juga yang menjadi indikator dalam ekonomi itu adalah sumber daya manusia. Nah, jadi daya saing dalam ekonomi dalam artian setahu saya belum ada investor lokal yang masuk di IKN, baik itu dari infrastruktur atau fasilitas penunjang lainnya. Contohnya untuk hotel atau untuk transportasi itu masih mengambil perusahaan-perusahaan dari Jakarta juga gitu. Berarti ada Agung Sedayu, terus juga transportasi
belum ada perusahaan lokal, masih Bluebird yang baru MOU dan groundbreaking di sana. Terus rumah sakit gitu, masih jejaring nasional lah, kayak Hermina itu kan pusatnya juga di Jakarta gitu. Terus juga sekolah-sekolah yang ada di IKN juga yang akan buka ini, yang sedang groundbreaking kemarin oleh Pak Presiden, ada dari Bina Bangsa, dari BINUS gitu. Nah ini ditunggu banget nih Unmul kapan nih groundbreakingnya di sana gitu. Unmul ya padahal Unmul kan sudah punya tuh lahan di IKN itu, mereka udah punya Unmul sudah punya lahan di sana, tinggal pembangunan kampus utamanya nanti akan dipindah ke IKN gitu. Dan yang kedua itu daya saing dari segi sumber daya manusia. Kita harus bukan mengejar ketertinggalan, tapi kita harus mengejar kemajuan. Jadi kita nggak boleh ketinggalan lebih jauh daripada teman-teman nanti yang mungkin akan pindah ke IKN gitu. Jadi teman-teman harus mempersiapkan diri juga. Kita harus sama-sama maju supaya kalau SDM-nya bagus kan punya inisiatif yang tinggi, punya punya jiwa entrepreneur yang tinggi juga dari sumber daya manusianya, itu secara nggak langsung ekonominya juga akan meningkat gitu. Nah, tadi abang udah jelaskan nih bang terkait adanya daya saing seperti investor dan terutama daya saing untuk SDM yang berkualitas ya bang. Nah, menurut abang nih untuk kedua faktor tantangan tadi yang abang sudah jabarkan, bisa gak bang abang bagi pandangan kayak bagaimana sih kita sebagai masyarakat Kalimantan Timur nih harus menghadapinya gitu? Oke, yang pertama yang pasti untuk daya saing ekonomi dulu ya. Mungkin harus merubah cara entrepreneurnya. Kalau kenapa perusahaan-perusahaan kecil atau perusahaan-perusahaan UMKM di Jakarta terutama ya, itu bisa ekspansi langsung luas karena dia berani untuk pitching atau untuk mempresentasikan bisnis model mereka ke investor. Investornya tuh bisa dari bank yang ada di BUMN gitu kan, seperti Mandiri punya namanya joint venture, itu pendanaan untuk startup bisnis. Terus juga bisa ke perusahaan-perusahaan investasi di luar negeri. Singapura tuh banyak banget perusahaan, mereka udah kebanyakan duit gitu kan, jadi mereka cari startup bisnis di Indonesia yang mereka mau danai gitu. Itu kalau dari segi ekonomi harus berani untuk kita harus punya mindset bahwa bisnis yang kita jalankan ini akan besar gitu. Apalagi dengan IKN nanti kan sekitar puluhan sampai ratusan ribu orang yang pindah ke sini gitu. Itu menurut aku peluang yang sangat besar. Sayang kalau misalnya kalian nggak pamerin bisnis kalian ke investor supaya kalian bisa berekspansi lebih luas kayak gitu. Kalau dari segi SDM yang pertama itu pasti mindset, terus juga mindset ingin berkembang, mindset tidak mau tertinggal dengan orang-orang yang akan pindah ke sini, karena kan pasti kalau misalnya di mindset di Jakarta dengan kita yang di daerah Kalimantan Timur kan pasti berbeda ya, budaya kerja, budaya ketepatan waktu, karena mereka kan perlu misalnya Rion janjian di Kementerian A gitu jam 9, kalau misalnya berangkatnya setengah 9 itu udah pasti telat gitu. Makanya mereka punya ketepatan waktu dan punya time management yang bagus. Itu dari segi SDM. Nah mungkin kalau dari pertanyaan terkait ekonomi dan pembangunan IKN secara tidak langsung kami udah dapat nih bang dari point of view dari Bang Pandu sendiri. Nah untuk saya sendiri mendapat informasi yang cukup banyak, seperti di Unmul sendiri itu sudah ada lahan ya bang, dan sudah ada lahan. Betul, itu menjadi kesempatan untuk kami sendiri mahasiswa Universitas Mula Warman nantinya. Semoga kami sebagai penerus ini bisalah mendapat kesempatan yang sama hebatnya lah istilahnya. Nah mungkin dari saya dan teman-teman cukup bang, terima kasih sudah mau meluangkan waktu untuk kami, dan mungkin sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin
mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena telah menyempatkan waktunya untuk saya bisa wawancarai malam ini. Jadi sebelumnya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Cindy Fatika Sari. Saya salah satu mahasiswa Universitas Mula Warman, program studi hubungan internasional. Saya mewakili kelompok saya, kelompok Sistem Ekonomi Indonesia, untuk mewawancarai Bapak. Sebelumnya, bisakah Bapak memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junedi. Saya dipercaya untuk menjadi tokoh lembaga adat tokoh lembaga adat Pasir, Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Pasir Penajam Utara. Latar belakang saya adalah seorang petani. Terima kasih Bapak. Jadi langsung saja, saya mewawancarai Bapak ini untuk memenuhi tugas kuliah saya terkait tentang persoalan ekonomi di IKN, mengingat Bapak adalah salah satu tokoh masyarakat, tokoh adat Pasir. Jadi pertanyaan saya, persoalan ekonomi apa yang menurut Bapak paling penting dalam membangun dan menyiapkan masyarakat Kalimantan Timur dalam menghadapi permasalahan pembangunan IKN, dan bagaimana cara menghadapinya menurut Bapak? Ya, terima kasih, pertanyaan yang baik sekali. Yang pertama yang kita perlukan adalah diperlukan sinergi pembangunan daerah sekitar kawasan IKN dengan arah pembangunan nasional di Pulau Kalimantan, secara khusus Kaltim, terkait pembangunan sumber daya manusia dan kebudayaan. Yang kedua adalah kolaborasi lintas sektor untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sekitar kawasan IKN, diarahkan mendukung aspek lingkungan, infrastruktur dan mobilitas warga, tata kelola pemerintahan desa, ekonomi desa, kualitas hidup warga desa, serta keterampilan dan inovasi desa. Yang ketiga adalah perlu peningkatan pendampingan dan pelatihan sumber daya manusia desa, TIK atau teknologi informasi dan komunikasi, sehingga mampu menerapkan layanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan penganggaran berbasis teknologi digital. Yang keempat adalah perlu pengembangan, peningkatan, dan perluasan jaringan dan akses internet, sehingga masyarakat di sekitar kawasan IKN dapat meningkatkan kemampuan melalui berbagai pelatihan yang tersebar luas di internet. Yang kelima adalah diperlukan pembangunan ekosistem digital di desa untuk mendorong tumbuhnya ekonomi digital dan percepatan kesejahteraan masyarakat sekitar IKN. Yang keenam adalah pemberdayaan manusia desa, perlu didorong menjadi subjek laku ekonomi melalui penyediaan sumber daya manusia dan sumber daya alam di desa, termasuk penciptaan dan ekosistem ekosistem bisnis kewirausahaan masyarakat desa. Yang terakhir adalah pengembangan kapasitas sumber daya manusia harus sejalan dengan kearifan lokal, selaras dengan tradisi budaya setempat guna mensukseskan pembangunan IKN saat ini. Terima kasih. Jadi itu saja jawaban dari Bapak. Ya. Terima kasih Bapak atas waktunya yang telah menjawab pertanyaan dari saya. Ya, terima kasih sama-sama, dan sukses ke depan. Amin. Baik, saya akhiri wawancara kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Excuse me, Mister. My question is, this can be answered just by your personal opinion. My question is, what economic issue do you think are the most important in developing and preparing the people of East Kalimantan or Malaysia in facing IKN development problem, and how to deal with them? Alright, thank you so much, Farisi. First thing first, when we said about economic issue, we must talk about the smuggling. Yeah, smuggling is the most important thing lah we need to prevent. Yeah, smuggling in bahasa is what? Smuggling macam and then pengubahan wang haram,
and then barter trade, something like that, is always happen here. Okay, because this barter trade we push to the smuggling issue. Okay, and then yeah, for the drug, etc., etc. Yes, penyeludupan in bahasa. So we need to prevent this kind of thing. So for economic wise, if let's say that we have this sector or this smuggling issue, we cannot prevent them. So they will affect to both country, especially on the economic part. Am I answering your question? Yes, Mister. But can I ask, how can we, manage or resolve that problem of smuggling? All right, for Farisi, I think for resolve this one, I think we cannot do that in in the near terms. But if you want to minimize that thing, of course we need to empower our law, our enforcement of law lah, within both country. We must have a very comprehensive cooperation between Malaysia and Indonesia to tackle. Yeah. Right. Thank you. Thank you very much, Mr. Ikram. Welcome, Farisi. Okay, maybe